Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Amma ba'du, para santri sekalian, khususnya santri baru pagi hari ini, mari kita lanjutkan kajian kita tentang fikih ya, pelajaran fikih yang kemarin sudah kita sampaikan tentang Islam. Maka hari ini kita lanjutkan tentang rukun Islam yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ma makna asyhadu an la ilaha illallah? Apa makna syahadat? Apa makna asyhadu an la ilaha illallah? Maknahu, adapun maknanya syahadat, ku'ataqidu, saya meyakini, anallaha, sesungguhnya Allah iku wahidun, tunggal. Jadi Allah itu tunggal. Tunggal itu tidak bisa dibagi ya. Jadi kalau mengatakan Allah itu satu, ini masih kurang tepat, karena satu itu masih bisa dibagi. Satu dibagi dua ya 0,5. Jadi Allah itu tunggal ya. Tunggal itu tidak ada duanya, itu namanya tunggal. Jadi Allah itu maha tunggal. Itu makna syahadat. Aku meyakini sesungguhnya Allah maha tunggal. La syarika, tidak ada sekutu, lahu, bagi Allah. Tidak ada yang menyamai, tidak ada apa itu namanya syarikat kerjasama atau apa ini konco ya. Tidak ada sekutu fi ibadatihi, di dalam menyembah Allah. Jadi tidak ada yang lain yang disembah, ya hanya Allah ya. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Wala mulkihi, dan tidak ada yang menyamai di dalam kerajaan Allah ya. Kerajaan Allah itu menguasai segala apapun yang ada di cakrawala ini. Cakrawala itu isi langit, langit, antara langit dan bumi, bumi beserta isinya itu cakrawala. Jadi Allah yang menguasai cakrawala ini, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyamainya. Nah, kita harus meyakini ya, itu makna syahadat. Jadi makna syahadat itu meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu maha tunggal, tidak ada sekutu baginya ya, baik dalam hal menyembah kepadanya ataupun dalam hal kekuasaannya. Mutlak semua Allah lah yang memiliki, Allah lah yang menguasai. Jadi manusia tidak bisa melakukan apa-apapun tanpa kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi di muka bumi ini semua atas kuasa Allah. Dan Allah lah yang mengatur. Allah lah yang menjalankan Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu mengolah alam ini ya. Mengolah alam ini ya Allah, tidak ada yang lain. Dan kita wajib meyakini itu. Dan itulah makna syahadat. Ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa sih makna dari syahadat ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, maknahu, makna syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, a'taqidu, saya meyakini, anna sayyidana, sesungguhnya junjungan kita, Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad, riku Rasulullahi, utusan Allah. Jadi kita harus meyakini, betul-betul yakin, a'taqidu, meyakini, betul-betul yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasul Allah
Rasul itu seseorang yang diberi wahyu oleh Allah, diberi mandat oleh Allah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan risalah Tuhan, risalah Allah, ajarannya Allah ya, kepada keluarganya dan kepada umatnya. Ini Rasul ya. Jadi Rasul itu yang diberikan wahyu, yang diberikan mandat untuk disampaikan kepada umatnya, itu namanya Rasul. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Harus meyakini. Utusan untuk siapa? Li jami'il khalqi, untuk seluruh makhluk. Ini Nabi Muhammad, kita harus yakin. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Bukan hanya manusia. Jadi diutusnya Rasulullah SAW ini diperuntukkan bagi golongan manusia, bagi golongan jin dan seluruh alam. Ya, tumbuh-tumbuhan, binatang dan segalanya yang ada di alam jagat raya ini. Inilah diutusnya Rasulullah. Maka dalam kisah-kisah kelahiran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada cerita burung-burung bersenandung riang gembira. Ya. Burung-burung bersenandung riang gembira menyambut kelahiran Rasulullah. Di dalam lagu itu sering kita dengar, rohatil adyaru tashdu filayalil maulidi. Burung-burung bersenandung riang gembira menyambut hari kelahiran Rasulullah. Kemudian tumbuh-tumbuhan semua bertasbih mengagungkan Allah, mereka bergembira menyambut hari lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jin-jin semuanya bergembira menyambut kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang kafir pun bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Ya. Orang kafir Mekah itu gembira banget, ada Muhammad dilahirkan. Ya. Muhammad dilahirkan. Banyak orang kafir berpesta, menyembelih kambing, ya, makan-makan, kumpul-kumpul, menyambut hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam, bukan hanya manusia. Ya. Bahkan Sayyidul Kaunain, ya, Nabi Muhammad itu dua golongan juga termasuk junjungan, golongan jin dan manusia. Sayyidul Kaunain, junjungan dua golongan, golongan jin dan manusia. Itu Nabi Muhammad. Jadi diutus bukan hanya untuk manusia, bukan hanya golongan. Beda dengan Rasul yang lain. Kalau Rasul yang lain, ya, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Isa, itu bukan untuk seluruh alam, bukan untuk seluruh makhluk, tapi mereka diutus untuk golongan mereka. Ada yang diutus di Israel untuk golongan Bani Israel, ada yang diutus di Jordan, banyak ya. Jadi untuk golongan mereka sendiri, tapi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam, bukan hanya orang Arab, bukan hanya orang Israel, ya, semua golongan, semua bangsa, semua suku. Nabi terakhirnya adalah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu, dan wajib taatuhu, taat kepada Rasulullah fima amara, dalam hal-hal yang Allah perintahkan melalui Rasulullah. Dengan syahadat itu kita wajib mentaati apapun yang diperintahkan Rasul, apapun yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah, kita wajib mengikutinya. Wa tasdiqu, dan juga membenarkannya, kita tidak boleh menentang, kita harus membenarkannya. Fima akhbara, terhadap apapun yang dikhabarkan, apapun yang diceritakan oleh Rasulullah, kita harus percaya, tasdik, membenarkan. Tidak ada sedikit pun yang disampaikan Rasulullah itu salah,
Tidak ada sedikit pun yang disampaikan Rasulullah itu ngarang. Semua fakta, semua ada buktinya, semua nyata. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cerita yang disampaikan, kabar yang disampaikan Rasulullah itu terjadi nyata. Baik kabar tentang masa lalu, kabar tentang saat itu, dan kabar tentang saat ini bagi kita, waktu bagi Rasulullah ya yang akan datang, dan juga saat-saat yang akan datang ya. Kabar yang disampaikan Rasulullah tentang hari kiamat yang belum terjadi juga harus kita percaya. Kabar yang disampaikan Rasulullah tentang surga, neraka beserta isinya kita juga harus percaya. Nah, ini makna syahadat. Wajtinabu manaha, dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Rasulullah. Wazajaro, jadi menjauhi segala apapun yang dilarang Rasulullah dan tidak akan pernah melakukan selamanya. Ya, tidak akan pernah melakukan selamanya. Ini janji ya, ini syahadat ya. Jadi syahadat itu meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh makhluk, dan kita wajib taat kepadanya, dan apa yang diperintahkan kita taati, apa yang dikhabarkan, yang diceritakan kita percaya, dan kita harus menjauhi apapun yang dilarang oleh beliau, dan tidak berjanji tidak akan melakukan apa yang dilarang itu. Nah, sekuat tenaga. Itulah makna syahadat. Di rukun Islam yang pertama adalah dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kita baca beberapa kali dalam sholat setiap hari, dan wajib dibaca biasanya itu bagi orang-orang yang baru memeluk Islam. Dan syahadat ini juga harus dibaca ketika saat kita akan sholat, dibaca syahadatnya. Ya, syahadat dulu sebelum niat, sebelum takbir. Juga orang yang mau melaksanakan ijab kabul, akad nikah juga baca syahadat. Kenapa? Karena bisa jadi setiap hari kita melakukan sesuatu yang membuat keislaman kita ini diragukan atau batal ya, maka harus berucap syahadat setiap saat ya. Ini kalau ke dalam pelajaran namanya murtad ya. Bisa jadi kita ini setiap hari melakukan sesuatu yang dianggap murtad menurut agama, karena murtad itu kan dibagi tiga. Kadang kita tidak tahu apakah kita murtad atau tidak, maka sebisa mungkin, sesering mungkin bacalah dua kalimat syahadat agar kita selalu dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Sekian kajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi tetap bersabar, tetap berdoa, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera mengadakan pembelajaran tatap muka, segera berada di pondok pesantren, segera berada di lingkungan pondok pesantren untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana kegiatan di pondok-pondok pesantren ya. Ngaji bareng, jamaah bareng, tidur bareng, mandi bareng, ngantri, makan juga bareng, ngantri dan lain sebagainya. Dan itulah keindahan di pondok pesantren, indahnya hidup di pondok pesantren. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.